Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baiklah siswaku yang sukses. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang materi memulai dan mengakhiri proyek video. Ingat, kesuksesan seseorang diperoleh dari usaha yang maksimal. Oleh sebab itu, selalu berdoa, rajin belajar, tidak putus asa, dan jangan menyerah. Selamat belajar, salam sukses. Siswaku yang cerdas dan hebat, pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas materi tentang memulai dan mengakhiri proyek video. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan cara memulai dan mengakhiri proyek video. Yang kedua, siswa mampu menunjukkan sikap perhatian, aktif, menghargai, tanggung jawab, dan percaya diri dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, siswa mampu mempraktikkan cara memulai dan mengakhiri proyek video. Memulai dan mengakhiri proyek video. Baiklah, kita akan memulai proyek video Cyberlink Power Director dengan mengklik Start, All Program, Cyberlink Power Director, kemudian kita klik Power Director. Setelah antarmuka Cyberlink Power Director telah tampil, yang perlu kita perhatikan setelah memulai dari proyek video, di sini yang tidak kalah penting adalah sebelum kita mengakhiri nantinya kita harus menyimpan sebuah video tersebut. Di Cyberlink Power Director ada beberapa kategori untuk menyimpan sebuah proyek video. Misalnya contoh, di sini ada menu bar, di menu bar ada file. Kemudian di situ ada perintah save project. Save project ini adalah tombol menu untuk menyimpan project video pertama kali yang telah kita buat. Jadi kalau kita membuat sebuah video, kalau untuk menyimpan pertama kali kita gunakan save project. Dan di sini nanti bentuk stripnya adalah PDS. Kemudian yang kedua adalah save project as. Sebenarnya sama dengan penyimpanan save project, yaitu file digital, penyimpanannya juga PDS. Tetapi pada save project as biasanya dikhususkan untuk menyimpan dengan mengganti nama lain. Jadi seperti itu. Kemudian ada model penyimpanan produce. Di sini hampir sama dengan penyimpanan, tetapi bedanya adalah untuk tombol production wizard. Di sini ada tombol production wizard. Di situ lebih dikhususkan untuk menyimpan data video yang telah selesai diproses. Jadi di sini nanti dalam bentuk bukan PDS lagi, tapi di sini sudah menghasilkan bentuk AVI, MP4, MP2, DivX, MP dan sebagainya. Jadi di sini adalah banyak bentuk video yang lain bisa kita buat untuk memproduksi sebuah video. Jadi di sini ada tombol produce. Kemudian berikutnya ada create disk. Di sini maksudnya adalah digunakan untuk menyimpan hasil video editing ke sebuah disk. Jadi misalnya kita akan membuat sebuah disk dan kita sudah memproduksi sebuah video dan kita akan simpan di sebuah disk, maka menu tombol create disk inilah yang kita pakai. Kemudian untuk keluar dari Cyberlink Power Director, setelah misalnya datanya sudah kita simpan, kemudian sudah kita produksi, kalau kita mau keluar dari Cyberlink, tinggal kita memilih file dengan menekan exit.
Setelah kita membuka Cyberlink Power Director, berikut ini akan kita beri contoh, yaitu cara membuat project baru, kemudian menyimpan dan mengakhiri project video. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita akan mengklik file, kemudian kita akan membuat project baru dengan menekan new project. Project baru ini tampilannya seperti ini. Ini adalah posisinya kosong. Berikutnya kita akan memasukkan video atau gambar ke area ini ya, ke area library. Bagaimana caranya? Kita akan mengklik file, kemudian kita akan memilih menu impor. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa menu impor ini ada dua kategori. Yang pertama adalah media files, kemudian yang berikutnya adalah media folder. Media files berarti, kalau media file berarti kita akan memilih foto, video, kemudian audio itu satu persatu. Jadi kita akan memilih satu persatu dari media file ya, kalau kita memilih media files. Tetapi kalau kita memilih media folder, berarti kita akan memasukkan atau mengimpor data satu folder, baik itu nanti di dalamnya ada video, ada audio, ada gambar dan seterusnya. Oke, setelah kita akan coba saja, mungkin kita akan coba import menggunakan media folder. Kita akan klik di sini. Berikut ada pilihan menu yang tampil, browse for folder. Maksudnya apa? Di sini adalah menu untuk mencari folder apa yang akan kita imporkan ke dalam library. Misalnya contoh, saya ambil data di sini di bagian dataku M. Di situ ada data yang sudah saya siapin datanya. Kemudian kita pilih OK. Sekarang kita lihat. Di situ ada satu buah video, kemudian ada 5 buah gambar yang sudah kita impor di dalam library. Langkah selanjutnya, setelah gambar atau video sudah ada di library, kita akan masukkan ke dalam area timeline. Di sini area timeline. Kita akan coba. Yang pertama kita klik, kemudian drag video ini ke dalam area timeline. Ini kita lihat. Kemudian kalau kita mau menambahkan, bisa kita tambahkan juga beberapa gambar di dalamnya. Oke, kita drag lagi, kita taruh di samping video tadi, misalnya contoh seperti ini. Kita coba 3 video gambar, 4 gambar, dan 5 gambar. Oke, coba kita lihat di sini, kita atur di sini. Dari sini kita melihat bahwa ada video gambar 5 buah gambar di sini, maksud saya, yang sudah berada di area timeline. Untuk mencoba, kita akan coba di menu view ya, di sini play ya, menu view. Akan kita klik play, kita akan coba ini hasil dari video yang kita buat. Bisa kita geser. Nah, ini adalah perpindahan. Coba kita lihat di sini ada perpindahan dari video ke gambar dan seterusnya. Ini kita bisa lihat di samping ini adalah view-nya. Kita melihat clip-nya atau movie-nya. Selanjutnya kita akan coba menyimpan ya. Ini karena contoh, kita akan coba menyimpan dari file yang kita buat ini. Kita pilih file, kemudian kita pilih save project. Kita taruh di data tadi, misalnya kita akan taruh di data. Jadi ini ada save in, maksudnya ini adalah kita menyimpannya di mana gitu ya. Kita klik di sini panah, kita cari di dataku, kemudian kita masukkan di folder data. Berikutnya di file name kita akan taruh kursor di file name, kemudian ketik nama file yang akan kita buat, misalnya latih 1. Nah, di sini save as type, di sini ada satu buah pilihan karena dia kita simpan project, ini bentuk project, yaitu adalah PDS. Berikutnya kita akan simpan. Oke. Setelah data disimpan, akan terlihat di tampilan title di atas. Di situ kelihatan kalau data kita sudah tersimpan dengan nama latih 1. Di sini bisa kita lihat latih 1.pds.
Oke, selanjutnya kita akan produksi video yang kita buat ini dengan memilih tombol produce. Ini di sini ada tombol produce, akan kita coba. Kita klik. Kemudian akan muncul menu produce di sini. Di sini ada tulisan production wizard. Oke. Ada beberapa langkah yang kita lakukan di production wizard, yaitu step 1. Di sini akan kita memilih jenis apa yang akan kita buat. Misalnya contoh kita akan memilih create a file, membuat file bentuk apa. Di sini pilihannya misalnya kita coba create a file. Kemudian kita pilih next. Di sini ada tombol next. Nah, untuk step kedua, di situ ada beberapa pilihan jenis video yang kita buat. Ini sini ada AVI, MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4 dan seterusnya. Kemudian ada profile type. Di sini adalah profilnya, kita bisa pilih juga. Kemudian profile name kualitasnya, apakah mau NTSC atau PAL. Kemudian di sini bisa kita lihat juga space ataupun besarnya file yang kita buat. Nah, jadi kalau kita memproduksi itu akan kelihatan di situ filenya besarnya berapa. Di sini kalau kita menggunakan AVI, di situ ada 154,3 MB. Beda kalau MPEG 1 mungkin beda lagi. Ini bisa kita lihat. Oke. Port MPEG 4 juga beda. Di sini beda-beda. MP4 PC. Oke, sekarang kita coba menggunakan AVI ya. Di sini 154,3 MB. Kenapa saya menggunakan AVI? Karena kualitas gambarnya, videonya akan lebih bagus. Oke, setelah kita memilih AVI, kemudian yang lain sudah kita pilih. Selanjutnya kita akan lihat di sini output to. Maksudnya apa? Di sini adalah kita menaruh file data yang sudah terproduksi ada di folder My Works ya. Ini mungkin saya taruh di sini saja, tidak apa-apa. Oke, kemudian kita pilih next. Next, kemudian ini masuk ke step 3. Siap memproduksi movie. Ini bisa kelihatan. Oke, 154 MB besarnya. Di sini bisa ada kita lihat bentuknya AVI. Kodeknya DV, kemudian video size-nya adalah 720x480. Durasinya juga bisa kelihatan, durasi video yang kita buat. Memproduksi video dengan menekan tombol start rendering. Ini membutuhkan waktu beberapa menit ya, karena dia besar jadi ya. Oke, kita akan kembali kepada return to edit mode. Di situ berarti kita sudah selesai membuat atau memproduksi sebuah video. Kita kembali ke home. Selanjutnya kita akan keluar dari Cyberlink dengan menekan file, exit. Oke, yes. Demikianlah pertemuan kedua tentang memulai dan mengakhiri proyek video. Sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.